Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 12 Februari. Suatu umat yang berpegang pada kitab suci bagian kedua. Kisah para Rasul 17 ayat 11 berfirman, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ellen White sepenuhnya sejalan dengan suaminya, Bates, mengenai sentralitas Alkitab. Dalam buku pertamanya di tahun 1851, ia menulis, "Saya rekomendasikan kepada Anda, pembaca yang terkasih, bahwa firman Tuhan adalah sebagai aturan iman dan praktik Anda." Dan 58 tahun kemudian, ia berdiri di hadapan sesi General Conference tahun 1909 dengan sebuah Alkitab di tangannya sambil berkata, "Saudara-saudari, saya rekomendasikan Alkitab ini kepada Anda." Kata-kata terakhir yang diucapkannya kepada gereja di sesi General Conference tersebut mencerminkan arah pelayanannya selama lebih dari 6 dekade. James White pada tahun 1847 menyinggung peran unik Alkitab dalam pembentukan doktrin Advent dengan menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita. Dalam konteks pelayanan kenabian istrinya, ia menulis bahwa penglihatan sejati diberikan untuk menuntun kita kepada Tuhan. Dan firman-Nya yang tertulis sehingga penglihatan yang diberikan untuk aturan iman dan praktik yang baru terpisah dari Alkitab. Tidak berasal dari Tuhan, harus ditolak. 4 tahun kemudian, ia kembali menegaskan hal itu. Setiap orang Kristen, tulisnya, wajib menjadikan Alkitab sebagai aturan iman dan kewajiban yang sempurna. Ia harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar dibantu oleh Roh Kudus dalam menyelidiki kitab suci untuk mendapatkan seluruh kebenaran dan untuk mengetahui seluruh kewajibannya. Ia tidak bebas untuk berpaling dari kitab suci dalam mempelajari tugasnya melalui karunia apapun. Kami katakan itu karena saat ia melakukannya, ia menempatkan karunia-karunia itu di tempat yang salah dan mengambil posisi yang sangat berbahaya. Firman harus berada di depan dan mata jemaat harus diarahkan kepada firman itu sebagai aturan untuk dipatuhi dan dasar hikmat untuk mempelajari kewajiban dalam semua perbuatan baik. Singkatnya, umat gereja Masehi Advent hari ke-7 mula-mula menolak tradisi, otoritas gereja, dan bahkan karunia roh dalam pembentukan dasar doktrin mereka. Dengan mengingat hal itu, penting untuk bertanya di mana posisi kita sebagai orang Advent, baik secara individu maupun jemaat saat ini dalam topik otoritas. Dalam banyak kasus, tampaknya kita lemah dalam hal Alkitab. Hari ini adalah hari terbaik untuk membalikkan masalah itu. Sekarang, saat Anda berdoa, saya ingin Anda kembali berkomitmen untuk mempelajari Alkitab secara serius setiap hari. Mengapa tidak memulai dengan Injil, surat-surat Paulus, atau kitab Mazmur? Namun yang penting bukanlah dari mana Anda memulai pelajaran Anda, melainkan dalam semangat para pionir Advent. Anda berkomitmen untuk belajar Alkitab, setidaknya setengah jam setiap hari. Saya tahu ini akan mengganggu waktu Anda menonton TV, tetapi itu bagus. Doa kita hari ini, Tuhan, tuntun kami menempatkan Alkitab sebagai aturan hidup kami.
Kuatkan kami mempelajarinya setiap hari. Beri hikmat memahami firman-Mu, dan pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Amin.